Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ya, ini saya juga baru pertama kali ngobrol sama anggota DPR RI. Surprise untuk saya. Saya yang surprise, Pak. Kita ngobrol santai aja mengenai, ya, jadi anggota DPR itu enak nggak, Pak? Anggota DPR RI itu tidak bisa dilihat dari sisi enak atau tidak enak. Bagaimana, Pak? Karena anggota DPR RI itu mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas. Tugas itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dalam menjalankan tugas, barang tentu ada suka dan dukanya. Betul sekali. Ya, tapi yang terpenting kami ini harus istiqomah supaya menjalankan tugas itu sesuai dengan amanah undang-undang, sesuai dengan aspirasi masyarakat, berbuat maksimal untuk kepentingan rakyat, utamanya kepentingan rakyat di daerah pemilihan. Seperti itu. Nah, biasanya kan ada tuh, Pak, dari masyarakat atau netizen lah, menilai anggota DPR itu biasanya itu bla 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 bla, nggak jelas, terus enak gitu, Pak. Ya, Itu cara menyikapi jenengan. penilaian masyarakat luas ini kan bisa valid, bisa tidak. Iya. Ada benarnya, ada tidaknya. Tapi kami melihatnya dari sisi dari perspektif positive thinking saja. Bahwa apa saja yang disampaikan masyarakat kepada kami itu sebagai kritikan, sebagai masukan untuk selalu berbenah diri, melakukan penyempurnaan-penyempurnaan bahwa apa yang akan dilakukan ke depan itu biar menjadi lebih baik, menjadi lebih tepat. Itu kalau dari panjenengan ya, Mbak, ya. Ya. Tapi kalau misalkan dari anggota atau sama seperti Bapak lah, yang jelas kan beda-beda, Pak, ya, Pak. Ya. Kalau Bapak melihat dari teman-teman Bapak di parlemen sana itu pemikirannya sama seperti panjenengan atau gimana? Saya nggak bisa menilai, ya kan? Saya nggak bisa menilai pemikiran masing-masing kawan anggota DPR RI. Saya hanya melihat secara umum anggota DPR secara institusi ini bekerja secara sungguh-sungguh, melakukan tugas-tugas sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Ada rapat komisi, ada rapat fraksi, ada rapat dengar pendapat. Itu dalam forum rapat tersebut yang dipikirkan selalu hanya kepentingan masyarakat, selalu kepentingan rakyat. Dan tampaknya dalam mengikuti rapat itu banyak juga kawan yang presentasinya dalam jumlah. Artinya itu kan kesungguhan kawan-kawan memikirkan rakyat. Adapun di luar gedung, ya mungkin yang dipikirkan lain itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam gedung, ya barangkali itu karena tidak semua apa yang kami lakukan itu mesti harus kami sampaikan kepada publik. Yang terpenting bagi anggota DPR ini adalah produknya. Produknya, maksudnya bagaimana anggota DPR melakukan pembahasan dengan pemerintah tentang menyusun anggaran. Bahwa anggaran tersebut itu benar-benar semangatnya untuk kepentingan rakyat. Anggota DPR melakukan pengawasan terhadap program-program. Bagaimana pemerintah menjalankan program-program tersebut benar-benar sesuai yang dipersyaratkan. Kemudian yang ketiga, anggota DPR bersama-sama pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan legislasinya. Itu produk undang-undang itu juga harus mencerminkan untuk kesejahteraan rakyat, mencerminkan aspirasi, responsif terhadap kepentingan rakyat. Jadi dilihatnya produk seperti itu. Oh, gitu ya. Nah, sekarang COVID-19, Pak. Dari anggota DPR sendiri merasa pusing nggak, Pak? Kalau dikatakan pusing, ya bukan berarti pusing bahwa benar-benar kepala mumet begitu tidak ya. Betul. Tapi pusing kalau menurut perspektif saya adalah anggota DPR benar-benar berpikir serius, memeras otak bagaimana
DPR ini bersama-sama pemerintah supaya COVID-19 itu segera berakhir. Betul Ya. sekali. Jadi Tapi itu sepemikiran nggak Pak sama anggota-anggota yang lain? Itu biasanya kan beda cara pemikiran untuk mengatasi ini itu segala macam kan. Jadi gini, Ya, anggota DPR itu kan di dalamnya terdiri dari fraksi-fraksi. Ya, betul. masing-masing fraksi punya penilaian dan pandangan tersendiri. Kalau dari fraksi kami, fraksi Partai Gerindra, itu punya penilaian, punya pandangan bahwa Gerindra mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Adapun ada hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, Partai Gerindra memberikan masukan, ya, memberikan saran, memberikan pendapat dalam rangka penyempurnaan langkah-langkah tersebut. Kalau fraksi lain kami nggak tahu. Oke, kita berbicara yang ada di belakang ini tulisannya Pak. Bedah rumah. Ini dari Bapak sendiri atau dari pemerintah juga Pak ini? Kalau saya sendiri kan tidak mungkin, ya kan? Siapa tahu Pak. Enggak mungkin. nggak Kalau mungkin, ya? saya membantu dua orang. rumah, mungkin, Iya. ya mungkin, meskipun itu ya dipaksakan sekali, mengingat jumlah uang yang saya punya itu kan ya tidak seberapa. Tapi kalau sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan, yaitu pasti program pemerintah. Pemerintah itu siapa dalam hal ini? Kementerian PUPR di bawah Direktorat Jenderal Perumahan. Mengapa kami bisa mendatangkan program dari Kementerian PUPR? Karena saya di DPR RI Komisi 5 bidang infrastruktur. Mitra kerja kami diantaranya adalah Kementerian PUPR. Jadi ini murni program pemerintah. Yang kami lakukan di sini bukan saya pribadi, bukan saya sebagai pengurus partai, tapi saya sebagai anggota DPR RI. Oh, Ya kan? saya baru mengerti sekarang. Nah, Oke. anggota DPR RI itu punya fungsi pengawasan. Ini juga dalam rangka fungsi pengawasan. Program itu benar-benar sampai pada sasaran atau tidak. Program tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Ini program pengawasan. Ini bagian daripada kewenangan kami pengawasan. Dan sesuai Undang-Undang MD3 juga ada tambahan kewenangan lagi oleh DPR RI, yaitu aspiratif, representasi dapil. Artinya anggota DPR RI itu harus memperjuangkan pembangunan daerah pemilihannya. Di Kabupaten Pati kan wilayah daerah pemilihan saya. Ini berarti nggak cuma di Kabupaten Pati saja Pak? Tidak, ini program ini nanti ada di Kabupaten Rembang, ada di Blora, ada di Kabupaten Grobogan. Saya harus berbagi waktu. Bahkan Kabupaten Pati saja yang kami lakukan sosialisasi, penjelasan program ini kepada warga, baru beberapa kecamatan di bagian selatan Kabupaten Pati. Yang bagian utara seperti Kecamatan Trogowungu, Wedari Jaksa, Margoyoso, Gunung Wungkal, Gembong dan seterusnya itu belum Pak, ya, Pak, ya? terlaksana. Oleh karena ya memang waktunya, memang jadwalnya belum sampai sana. Oke. Terus saya juga mendengar tadi Bapak berbicara mengenai pembikinan waduk. Ya, Nah, itu untuk apa sebenarnya Pak? semangat saya adalah bisa mengatasi kekeringan di Pati Selatan dan bisa mengatasi banjir. Saya sudah melihat situasi, sudah melakukan pemetaan, kekeringan itu berada di kecamatan mana saja, kemudian potensi untuk mengatasi kekeringan itu harus dengan solusi apa, itu saya sudah melihat, sudah melakukan pemetaan. Nah, untuk di Kecamatan Winong, sebagian Jageman, sebagian Kecamatan Gabus, sebagian Pucak Wangi, sebagian Batangan, sebagian Juwana, sebagian Tambak Romo, kekeringan yang terjadi di daerah-daerah ini, itu bila mana waduk Cabean dibangun adalah sebagai solusi. Ya,
sebagai ini, solusi. Ini saya ada kemarin kan saya survei juga di wilayah Tambak Romor. Di sana itu ada air yang benar-benar besar di dalam gua. Kemarin Bisa saya mantingan. Pakis, Pak. Bisa pakis. Ya. Nah, Itu kemarin saya sama teman-teman yang saya lihatkan lah video yang ada di dalamnya. Wah, ini bisa jadi untuk menangani solusi pas ketika musim kemarau, kekeringan di wilayah Pati Kidul. Kan banyak sekali, Pak. Soalnya kalau dari teman-teman saya sendiri melihat hal tersebut itu referensinya dari Gunung Kidul. ya. Kalau misalkan jenengan kan bikin waduk tuh, anggarannya juga bisa sampai berapa tadi Pak? 1 triliun Pak ya. Ya, waduk Cabian itu kan mengatasi sebagian daerah Pati Selatan. Saya katakan sebagian, tidak semuanya. Bagian yang lain memang perlu dibuat program pembangunan yang lain. Disesuaikan. Ada yang nanti rencananya bendung di Gudo, ada rencananya bendung di Desa Berati, Kecamatan Tambak Romo, dan di beberapa titik yang lain. Supaya seluruh wilayah yang terkena bencana kekeringan itu, kelangkaan air itu bisa teratasi. Jadi Waduk Cabian itu hanya merupakan bagian dari yang direncanakan. Nah, adapun kayak kandungan air yang sangat besar di Desa Pakis, ya kami diberi masukan saja. Kalau memang nanti itu benar adanya, akan kami lihat bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Misalnya soalnya dari pemerintah daerah belum tahu Pak. Saya menanyakan ke pihak desa, katanya belum tahu adanya ini. Soalnya memang tempatnya bisa dibilang susah jangkauannya. Kita perlu ke dalam gua itu 30 meter, kita naik tangga yang tidak ada pengamannya sama sekali. Dan di dalam ada sungai yang sangat besar. Saya ke dalam langsung. Itu luar biasa airnya, besar. Kalau memang airnya besar, kendala teknis barangkali ada satu teknologi yang bisa mengatasi itu. Tapi yang lebih tahu soal itu adalah Kementerian Teknis, bukan anggota DPR. Ya, saya hanya mengkoordinasikan, menyampaikan kepada Kementerian PUPR untuk dilihat, untuk dikaji. Kalau memang itu layak untuk dilakukan sesuatu sehingga air itu bisa dimanfaatkan, ya, dan hitungan dengan asas efektivitas dan efisiensi, kami akan mendorong supaya itu dilakukan oleh Kementerian PUPR. Pokoknya apa saja untuk kepentingan rakyat Kabupaten Pati, sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kewenangan saya akan melakukan secara maksimal. Apapun, sepanjang saya mampu untuk rakyat Kabupaten Pati akan saya lakukan. Siap, saya juga akan selalu mendukung apapun keputusan dari Bapak. Terima kasih waktunya Pak ya. Terima kasih. Dan semoga bermanfaat.